Ini adalah satu buah mikrofon yang kalian bisa gunakan untuk gaming, streaming, bahkan untuk podcast guys. Meskipun untuk mikrofon ini dirilisnya itu sudah 2 tahun ke belakang, akan tapi mikrofon ini masih sangat-sangat worth it kita gunakan di tahun 2024 ini. Untuk mikrofon di harga ataupun di range harga yang sama dengan mikrofon ini, saya yakin belum tentu ada mikrofon lain yang memiliki fitur-fitur sebaik mikrofon ini guys. Dan yang terjelas, dia adalah produk Jerman guys. Dan mikrofon ini adalah Streamplify. Untuk melihat kelengkapannya apa saja, bahkan untuk kualitasnya seperti apa, kita sama-sama lihat dan buka pada video kali ini. Namun sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum dan halo guys. Oke, dalam kemasan mikrofon si Streamplify ini, apa saja kita lihat guys. Oke, dimulai seperti biasa, kita mendapatkan kartu garansi dan manual book yang seperti biasa jarang kita baca guys. Yang pertama tentunya kalian mendapatkan yang namanya kakinya ataupun yang namanya tripodnya bahkan standnya. Nah, bentuknya seperti ini. Dia seperti mini tripod dan berbahan logam untuk si stand mikrofonnya ini guys. Selanjutnya kalian juga akan mendapatkan 2 buah kabel. Yang pertama adalah kabel Type A to Type C, kemudian Type C to Type C. Nah, bahkan kalian juga mendapatkan yang namanya Velcro ataupun pengikat kabelnya jika memang nanti kalian beranggapan kabelnya itu terlalu panjang. Jadi tinggal kita ikat oleh Velcro Streamfly ini guys. Oke, selanjutnya kalian juga mendapatkan yang namanya shockproof mounting untuk mikrofonnya. Nah, dia berbahan plastik seperti ini, kemudian juga dia ada karet-karet seperti ini guys. Kemudian kita juga mendapatkan satu buah pop filter yang sudah saya pasang ini. Dan bentuknya tuh seperti ini, dan kualitasnya itu untuk pop filternya itu keren lah, bagus lah, benar-benar bisa meridus angin guys. Dan yang terakhir, jelas, ini adalah mikrofonnya dari Streamplify Mic. Bentuknya seperti ini, warnanya hitam pekat ataupun hitam dop seperti ini ya. Dimulai dari atas, ini ada lambang Streamplify-nya, kemudian di bagian bawahnya kalian bisa lihat ini bahannya adalah berbahan plastik, namun untuk plastiknya itu plastik cukup kokoh guys. Dia juga memiliki satu buah tombol dan satu buah volume control. Lalu di bagian bawahnya ada yang namanya lubang untuk jack 3,5 mili untuk melakukan kontrol, dan yang terakhir di bagian bawahnya untuk kabel Type-C yang nanti akan dihubungkan si mikrofon ini baik ke laptop kalian ataupun ke PC kalian, bahkan bisa dilakukan langsung colok ke handphone guys. Nanti di belakang video ini kita coba juga untuk melakukan recording langsung menggunakan handphone guys. Nah, dalam paketan untuk si mikrofon Streamplify ini ada 2. Yang pertama adalah yang seperti saya menggunakan table stand ya, ataupun mini tripod lah, lebih kelihatan seperti mini tripod meskipun ini adalah table stand. Nah, yang kedua bentuknya seperti boom mic arm yang biasanya si boom arm itu kita jepitkan di meja kita guys. Oke, kita lanjut ke fitur dan apa saja yang dimiliki oleh si mikrofon Streamplify ini secara detailnya guys. Kita mulai dari lampu RGB-nya yang pasti kalian dari awal video ini tadi sudah melihat. Lampu RGB-nya itu seperti apa. Ya, jelas di sini untuk kedip-kedipnya RGB-nya memang kurang smooth. Tapi di tombol yang bawah ini dia memiliki beberapa menu untuk penggantian lampu RGB-nya seperti ini ya. Meskipun memang cetung pada saat saya pencet itu pasti ada bunyi masuk juga ke si mikrofonnya, tapi nggak apa-apa. Nah, di sini untuk gradasinya tuh jauh lebih pelan ya, bukan lebih smooth. Kurang smooth sih untuk RGB, tapi nggak masalah. Kemudian juga ada yang statis, hanya diam saja warna merah. Kemudian ada warna kuning, warna hijau untuk yang ini.
kemudian ini warna biru, ini warna navy, lalu ini warna ungu, dan bagi kalian yang nggak suka mengenai lampu RGB-nya, kalian bisa matikan juga seperti ini guys. Saya pasang dan saya setel dulu di lampu yang cocok sepertinya untuk saya, jadi di warna biru seperti ini guys. Oke, ini adalah settingan mikrofon, di mana mikrofon ini pada saat dinyalakan ya seperti ini. Jadi untuk volumenya saya tidak ataupun belum merubahnya sama sekali guys. Oke, tadi untuk yang tombol pertama kalian sudah lihat untuk mengganti lampu-lampu RGB-nya. Kemudian kita langsung ke tombol yang namanya tombol volumenya ini. Sebelum tombol volumenya itu kita mainkan agar tidak berubah, untuk settingan volumenya ini ataupun gainnya ini, saya tunjukkan dulu kepada kalian kenapa dia memiliki fitur yang belum tentu dimiliki oleh mikrofon lain. Nah, untuk yang pertama, fitur ini adalah fitur podcast. Jadi untuk suaranya seperti ini, kemudian untuk preview dari komputer ataupun dari handphone kalian pada saat melakukan preview, ini bisa terdengar ya. Jadi pada saat kalian melakukan game ya, suara game dan suara dari speech saya bisa masuk ke earphone ataupun headphone kalian guys. Untuk mode yang pertama ini. Nah, sedangkan untuk mode yang kedua kita tinggal pencet beberapa lama. Oke, jadi sampai dengan warna hijau ini menyala ya. Ini kita sudah memasuki mode gaming. Nah, di mana saya tidak dapat mendengar sama sekali dari hasil speech ataupun pembicaraan saya ke mikrofon ini, tapi tentunya kalian bisa mendengar bahwa mikrofon ini tetap melakukan recording atau perekaman dari suara saya ini guys. Nah, jadi hasil suaranya jika kita masuk ke mode gaming, tentunya ada sedikit-sedikit seperti noise cancellation. Kalian bisa bandingkan sendiri dengan tadi pertama kita menggunakan mode podcast. Hasil suaranya seperti ini. Kita balik lagi ke mode podcast agar saya bisa tetap melakukan kontrol terhadap pembicaraan saya ini ataupun suara saya ini guys. Oke. Yang ketiga, kita juga punya yang namanya tombol mute. Di tombol yang sama, di tombol Oke, jadi tidak ada suara, benar-benar di mute untuk mikrofonnya ya. Jadi suaranya itu tidak ada yang bisa masuk ke si mikrofonnya pada saat mute-nya itu diaktifkan. Dengan tadi kalian bisa melihat sendiri pada saat tombol mute itu ditekan, untuk RGB-nya warna merah dan untuk di lampu indikatornya pun warna merah guys. Nah, untuk si mikrofon ini dia memiliki polar pattern cardioid, jadi dia hanya fokus menangkap suara itu hanya dari depan, hanya dari sini guys. Kemudian untuk di bagian samping kanan, samping kiri, bahkan belakang itu akan jauh lebih terreduce dibanding kita bicaranya langsung di depan mikrofon ini. Seperti ini pada saat saya melakukan percakapan di bagian samping kanan mikrofonnya. Kemudian ini di samping kirinya, saya melakukan percakapan di samping kirinya, dan ini saya menggunakan saat ini saya berbicara di belakang mikrofonnya. Jelas ini benar-benar cukup baik dalam melakukan reduce ataupun untuk polar pattern-nya. Ya, cardioidnya itu benar-benar seamless bagi saya dan bagus guys. Yang saya sayangkan di sini hanya untuk shock mount-nya ini kelihatan terlalu besar ya bagi saya. Saya juga senangnya apabila memang si mikrofon ini nantinya bisa kita langsung tempelkan di table stand ataupun di yang namanya boom arm. Sepertinya nanti saya jadi punya ide, saya mau coba cari yang namanya mounting untuk mikrofon seperti ini, jadi agar tidak perlu menggunakan yang namanya
shockproof-nya lagi. Ya meskipun memang shockproof ini pada saat kalian melakukan ada getaran seperti ini ya, ini bisa benar-benar, nah getaran seperti ini kan bisa benar-benar membantu meredam untuk mikrofonnya guys. Meskipun dari awal saya sudah menggunakan mikrofon si Streamplify ini, nah kan tapi untuk di awal tadi saya masih melakukan editing guys. Editing pada hasil suara yang saya lakukan itu hanya untuk mengurangi noise-nya saya. Karena tadi untuk kipas angin saya itu masih menyala. Pada saat ini kipas angin dalam kondisi mati dan kita akan benar-benar dengar untuk hasil kualitas suaranya dari si mikrofon Streamplify ini guys. Untuk floor noise-nya hasilnya adalah seperti ini guys. Kemudian kita cek untuk plosive sound-nya. Papa pura-pura pergi ke pasar siang-siang hari. Papa pura-pura pergi ke pasar sampai lupa pulang. Untuk pengetesan plosive sound, barusan mulut saya benar-benar dekat dengan mikrofonnya. Saya rasa hasil suaranya itu benar-benar sesuai dengan yang saya inginkan. Mikrofon kondenser dengan pop filter yang cukup baik ini guys. Oke, selanjutnya untuk pengetesan dari volume ataupun gain mikrofonnya. Tetap masih tanpa editing. Jadi ini benar-benar suara raw hasil dari mikrofon ini langsung yang saya rekam melalui aplikasi webcam ya, tanpa menggunakan sistem recording lainnya. Ini pure langsung guys. Jadi tanpa ada editing apapun. Hasil suaranya seperti ini, kemudian kita coba kita naikkan yang namanya volumenya atau kita kecilkan dulu yang namanya volumenya. Kita kecilkan. Di kontrolnya ini sudah tidak ada. Oke, kemudian kita mulai ke kanan, kita pluskan gainnya, kita tambahkan gainnya, karena memang untuk volumenya ini dia bisa muter semuter-muternya 360 derajat, makanya kita tidak tahu mentoknya itu ada di mana. Namun untuk pada saat kita mentokkannya itu, ini saya rasa sudah mentok, karena memang untuk gainnya itu terasa lebih kuat ya. Jadi berbeda dengan tadi pada saat saya pertama kali bicara itu, untuk hasil suaranya itu jauh lebih kuat saat ini guys. Kemudian pada saat saya mundur, ini juga masih terdengar cukup jelas, dan untuk si mikrofon USB condenser ini cukup benar-benar oke. Kita turunkan sedikit agar bisa sama dengan tadi di awal. Oke, selanjutnya kita akan coba si mikrofon Streamplify ini. Kita hubungkan langsung ke handphone dan lakukan perekaman menggunakan handphone langsung. Untuk hasil suara yang didapatkan itu seperti apa guys. Oke, saat ini untuk mikrofon si Streamplify ini sudah saya hubungkan ke ini handphone ini guys. Jadi saya sudah menggunakan handphone saat ini melakukan recording dari Streamplify mic ini ke handphone Samsung S21 ini guys. Kemudian juga kalian bisa melihat pada saat kita sambungkan ke handphone ini, apakah ada latensi antara gerakan mulut saya dengan hasil suaranya. Nggak sangka juga sih ini hasilnya bisa bagus, dan saya yakin kedepannya saya banyak akan menggunakan mikrofon ini jika saya melakukan ataupun membuat video vlog menggunakan handphone seperti ini. Suaranya akan jauh lebih baik dan lebih simpel jika kita menggunakan mikrofon seperti ini. Jadi untuk si Streamplify mic-nya ini saya acungkan jempol. Benar-benar keren dan hasil suaranya bagus. Saya suka untuk karakteristik suaranya. Kemudian tadi untuk polar pattern-nya dia menggunakan yang namanya cardioid. Cukup rapi cardioidnya, jadi di bagian samping dan bahkan di belakang itu benar-benar cukup teredus ya untuk suara yang kita dapatkan dari mikrofon ini. Oke, jadi kesimpulannya adalah saya benar-benar merekomendasikan kepada kalian, bagi kalian yang memang sedang mencari mikrofon kondenser USB ataupun USB kondenser, ini guys, untuk mikrofon Streamplify ini benar-benar
cakep banget, kemudian juga kualitas suaranya ini loh, crispy dan enak, nggak mengada-ngada, kemudian nggak dibuat terlalu bass juga guys. Dan oke, untuk video saya kali ini saya cukupkan sekian. Semoga video ini bermanfaat dan dapat memberikan informasi kepada kalian. Seperti biasa, dan tentunya juga kalian tahu untuk like, share, komen, dan subscribe itu merupakan salah satu bentuk dukungan untuk channel dan video saya ini. Tapi yang terpenting adalah, terima kasih telah menyaksikan The Activity and Lifestyle bersama saya, Irwan Rizwandi. Saya coba napas ya, biar kalian lebih yakin lagi bahwa mic ini tuh bagus guys.